وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, setelah kita bacakan sama-sama yaitu ratib sekaligus tahlil dan doa tahlil. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah, apa yang kita cita-citakan sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga almarhum dan almarhumah ini termasuk sebagai umat Nabi Muhammad yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah min akhir khair. Hendaklah diketahui wahai saudaraku bahwasannya hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang utama adalah nikmat Islam yang ada di dalam diri kita. Seandainya Allah berikan dunia dan seisinya, tanpa Allah memberikan nikmat Islam di dalam dada kita, pasti kita dalam keadaan merugi ayuhal hadirin. Akan tetapi sebaliknya, jika Allah memberikan nikmat Islam, tapi Allah tidak memberikan nikmat dunia dan seisinya, maka kita nanti di yaumil akhirat termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Dan setiap muslim, kita duduk di sini, di dalam majelis dimanapun, setiap muslim harus mempunyai niat, harus meminta kepada Allah untuk berkenan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah doa tertinggi dari doa para aulia wa sholihin. Tidak ada yang lain. Ujung-ujungnya doa, puncak doa tertinggi adalah kita minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab kenapa? Allah bisa menyesatkan setiap hambanya jika Allah berkenan, dan Allah bisa memberikan petunjuk setiap hambanya jika hambanya itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa ayuhal hadirin, ada di dalam hadis Nabi dengan mengatakan inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira summa yasbiqu alaihil kitab wa yuftamu lahu bi amalil ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada orang-orang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak kita dan surga itu hanya sehasta. Sehasta berapa senti? 45 senti. Jarak kita dan surga hanya 40 senti. Kemudian datang ketetapan Allah di laut mahfud, di ketetapan Allah datang kepada kita bahwa kita ini tergolong orang-orang yang celaka. Maka kita pun beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya kita masuk neraka. Ini tidak bisa kita jamin dengan amal ibadah kita ya hadirin. Dan kebalikannya juga, Nabi mengatakan sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dan neraka hanya satu hasta. Lalu datang ketetapan Allah bahwa ini orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya ini orang pun beramal dengan amalan ahli surga, dan akhirnya ini dia pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjamin ayuhal hadirin. Setiap muslim itu Allah yang mempunyai tujuan dan cita-cita. Kita hanya berusaha. Oleh sebab itu para aulia, walaupun ibadah mereka banyak, amal ibadah mereka luar biasa, sholat mereka luar biasa, puasa mereka luar biasa, tetapi mereka selalu dalam keadaan kecemasan. Sebab kenapa? Dia sendiri pun tidak menjamin bahwa dia ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu mereka selalu dalam dimanapun, di mana tempat, mereka selalu meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Izal mar'u man yukhlaq sa'idan. Katanya jika seseorang itu azalinya udah celaka, siapapun yang mendidiknya tidak akan patuh kepada Tuhannya ayuhal hadirin. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah, ujung-ujungnya doa adalah kita berdoa kepada Allah agar diwafatkan kita ini di dalam keadaan husnul khatimah min ahlil khair.
Dan ini juga kita di sini duduk, kita minta juga di sini di ujungnya ratib kita membaca wirid, ujungnya zikir ratib itu yaitu kita meminta ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ini yang kita duduk di sini kita minta kepada Allah juga. Dan juga ada dua perkara ayuhal hadirin yang datang kepada kita yang kita tidak bisa mengatur dan kita tidak bisa menjamin. Yang pertama, ketika manusia ini lahir di dalam dunia ini. Dan yang kedua adalah ketika manusia ini wafat meninggalkan dunia ini. Dan di antara kita lahir di dunia ini dan kita wafat meninggalkan dunia itu adalah masa transisi. Di situ terciptanya hawa nafsu, di situ ada rasa ego, di situ ada godaan-godaan setan. Ini transisi manusia sebelum manusia meninggalkan dunia ini. Nah, apabila kita mencintai Allah, apabila kita mencintai Rasulullah, apabila kita mencintai para aulia Allah, kita lahir di dunia ini di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan bersih. Apakah mungkin apabila kita cinta kepada wali Allah, apabila kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan kotor? Tidak mungkin ayuhal hadirin. Pasti dibersihkan. Pasti dibersihkan oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah syafaat Nabi ini hanya ada di akhirat? Tidak ayuhal hadirin. Syafaat Nabi ada di dalam dunia, ada juga di dalam akhirat. Adapun di dalam dunia kita diberikan syafaat. Setiap apa bet? Setiap 7 tarikan nafas terakhir ketika sebelum kita meninggal dunia, Rasulullah datang untuk membimbing kita, mentakdirkan kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 7 tarikan nafas terakhir Rasulullah akan membimbing umatnya. Lalu kemudian syafaat uzma, syafaat yang agung itu nanti kita terima di yaumul qiyamah. Ini adalah kebaikan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memikirkan umatnya. Tidak meninggal seseorang, tidak akan wafat seseorang kecuali sudah disempurnakan nikmatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi yang mengatakan innama bu'isnu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami ini diutus, aku ini diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak daripada hamba-hamba Allah. Tidaklah kita wafat kecuali akhlak kita disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akanlah kita masuk ke liang kubur kecuali akhlak kita disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita mempelajari daripada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi, kita bagaimana sifat Nabi, bagaimana qanaahnya Nabi, bagaimana sifatnya sabar Nabi. Kita mempelajari daripada akhlak Nabi. Ada yang menyerap daripada Nabi 10%. Ada yang menyerap akhlak Nabi 20%, ada yang menyerap akhlak Nabi 30%. Nanti ujung-ujungnya ini semua disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat rahmannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Nabi kita disempurnakan akhlaknya untuk umatnya sekalian ayuhal hadirin. Oleh sebab itu tidak ada amal ibadah kita untuk mengantarkan ke surganya Allah, bukan amal kita ayuhal hadirin, tetapi apa? Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para aulia wassalihin. Mudah-mudahan itu sedikit ada manfaatnya, sedikit kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi